Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisis yuridis di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan, terdakwa Kasti Subagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Tuntutan pidana. Sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa Kasti Subagiono, bahwa perlu kiranya kami membawakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. Hal memberatkan, terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara pemerintah. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif menerangkan perbuatannya sendiri maupun tindak pidananya. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa tidak memperoleh hasil tindak pidana secara material. Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kasti Subagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasti Subagiono berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar kurungan selama 3 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan 1080 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syahrul Yassin Limpo. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Penutup. Demikian surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan serangkat di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua dan majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kita semua. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Baik ya.